Halo, selamat malam semua. Akhirnya, kita tiba di akhir episode playlist Tinggal di Kos Horor ini. Khusus episode terakhir ini, mungkin ceritanya agak panjang. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya. Setelah playlist ini, aku akan menerbitkan playlist baru dengan penyajian berbeda. Rencananya mirip seperti novel visual, jadi cerita plus bergambar. Stay tune dan nantikan saja launching playlist baru ini. Rencana ada 3 playlist yang akan terbit. Namun fokus di satu persatu playlist dulu agar tidak bingung. Karena setiap playlist, termasuk playlist ini, ceritanya saling menyambung. Yuk, langsung saja kita masuk ke cerita pengalaman horor yang dialami Wira selaku narasumber di hari-hari terakhir menjelang dia pindah ke warkos. Hai semua, perkenalkan namaku Wira. Cerita mistis dan teror rumah angker di rumah kos ini sudah aku kisahkan di playlist ini. Aku bersama adikku tinggal berdua di salah satu kamar di rumah kos yang bisa dikatakan masih baru selesai direnovasi. Aku tinggal di rumah ini hampir 2 tahun. Kalian boleh saja mengatakan bahwa cerita mistis dan teror di rumah angker ini hanya kisah fiksi. Aku sendiri saat mengalami hal ini seperti tidak percaya dengan apa yang aku lihat, dengar, dan rasakan. Seperti yang sudah aku kisahkan sebelumnya, kali ini aku akan menceritakan serangan teror gaib yang kami berdua alami saat akan keluar pindah kos, seolah para makhluk demit di seni enggan melepaskan jeratan cengkeraman mereka dari kami. Kejadian berikutnya membuat aku bertanya dalam hati, misteri apa sebenarnya yang terbungkus di balik kengerian ini? Adakah kisah dan cerita mistis di baliknya? Nanti akhirnya terjawab sudah teka-teki selama ini yang menjadi misteri di balik rumah ini. Selama tinggal hampir 2 tahun di rumah angker ini, kini aku percaya bahwa setiap tempat, baik tempat ramai maupun tempat sepi, pasti ada penunggunya. Akibat pengalaman horor ini dan teror-teror yang aku alami, khususnya menjelang aku hendak pergi keluar dari rumah ini, aku menjadi sedikit parno dan trauma setiap pindah ke rumah atau bangunan baru. Setiap kali melihat rumah yang disewakan atau dikontrakkan, apalagi mengetahui bahwa para penghuni selalu berganti, pasti akan menimbulkan tanda tanya. Apalagi jika kebanyakan penyewanya hanya tinggal dalam hitungan bulan saja. Yang namanya kejadian horor ada saja yang di luar nalar, dan ada saja datangnya, sampai-sampai aku nggak habis pikir dan ciut juga nyaliku. Teror gaib dan kejadian supranatural yang aku alami semakin meningkat menjelang 2 minggu menuju akhir bulan puasa. Karena rencananya kami berdua akan pindah ke kos baru. Bahkan memasuki minggu kedua, aku dan adikku mulai mengemasi barang-barang kami. Sebagian besar barang kami sudah kami masukkan ke dus-dus yang besar. Bahkan kami sudah meminta izin ke pemilik kos yang baru bahwa memasuki minggu ketiga, kami akan mencicil memasukkan barang-barang kami. Hal ini bertujuan supaya agar menjelang hari H, kami tidak gedebak-gedebuk saat pindahan. Inilah hal yang paling menyebalkan apabila tinggal di kos. Yang paling malas itu saat pindahan keluar, masuk, repot jika kebanyakan barang. Sebenarnya sayang untuk meninggalkan kamarku ini, karena selain tergolong kamar yang luas untuk ukuran kos, selain itu juga memiliki kamar mandi sendiri dan harganya juga murah sekali. Namun, akibat cerita adikku, Randy, mengenai penerawangan Pak Slamet dan teror kuntilanak merah yang menempel Wisnu, dan ancaman-ancaman teror bahwa para dedemit di sini akan mencelakai aku, bahkan mereka menunggu bintangku lagi apes, agar nantinya saat berkendara motor di jalan, mereka sudah berencana untuk menguntit aku dan menendang motorku saat di jalan agar aku kecelakaan. Kalian bisa lihat kisah lengkapnya di episode 31 di playlist ini.
Dan akhirnya setelah tinggal di bangunan angker ini hampir selama 2 tahun, tubuhku ambruk juga. Aku mulai sering sakit-sakitan. Begitu pula adikku yang mengalami penyakit kulit misterius yang mana dokter sendiri tidak bisa mendiagnosanya. Aku sendiri juga mengalami sakit misterius selama 3 minggu. Yang anehnya, sakitnya ini bisa berpindah-pindah. Kadang di kepala, kadang di perut, kadang betis, kadang punggung terasa panas sendiri. Yang akhirnya pula, penyakit misterius yang mirip serangan santet ini nyaris merenggut nyawaku. Kalian juga bisa lihat kisah lengkapnya di episode 31 di playlist ini. Atas pertimbangan kejadian-kejadian yang telah aku alami, mulai dari pesan gaib dari mimpi ayahku, penerawangan Pak Slamet, kisah Randy, dan Wisnu, beserta penyakit yang aku alami, aku semakin mantap harus pindah kos ini secepat mungkin. Pokoknya awake dhewe kudu metu pindah saka kos iki sakcepete. Pokoknya kita harus keluar dari kos ini secepatnya. Itulah kalimat pertama yang terlontar dari mulutku sehari setelah aku masuk rumah sakit pada adikku. Boh, ora urusan perkara mahal atau murah, engko gampang. Nek misale ora betah pun engko iso pindah meneh. Sing penting metu dhisik saka kene. Gak tahu, gak urusan perkara mahal atau murah. Walaupun misalnya gak betah pun nanti bisa pindah lagi. Yang penting keluar dulu dari sini. Tidak sampai 3 hari setelah aku memutarakan keinginanku untuk keluar dari kos laknat ini, aku dan adikku berhasil menemukan bangunan kos baru berkat bantuan iklan kos di internet. Lokasinya agak jauh dari kos berhantu ini, tapi masih di sekitaran pemukiman warga. Memang harganya agak mahal, naik hampir 40% dari sebelumnya. Namun apa daya pikirku, keselamatan kami berdua lebih penting ketimbang uang. Nah, ini nih, menjelang minggu kedua, saat kami berdua mulai mengemasi barang-barang kami, teror mistis pun dimulai. Berawal dari bunyi lari-lari di depan koridor. Menceritakan apa yang aku mulai resah pada saat itu, aku kerap mendengar bunyi seolah-olah ada sesuatu merangkak dan berlari-lari di depan koridor. Dan memang dulunya kejadian ada sosok misterius berjalan mondar-mandir di depan koridor pernah terjadi. Namun, kali ini intensitasnya sangat sering dan hampir setiap malam. Apalagi jika aku terbangun di dini hari dalam kondisi sepi, terdengar sayup-sayup seperti suara tas kresek diseret-seret. Dan suaranya terdengar jelas dekat persis di depan pintu kamarku. Dulu pernah juga mirip kejadian ini, namun terdengarnya di depan kamar sebelahku. Aku jadi deg-degan. Sembari menyembunyikan kepalaku di dalam selimut, aku memiliki firasat bahwa sosok ini memang sengaja berjalan mondar-mandir di depan kamar. Malah sempat terbesit sosok ini sebenarnya sudah berdiri di samping kasurku. Gak tahu kenapa, feeling ini kuat banget terasa di minggu-minggu terakhir menjelang kepindahan. Jendela kamar terbuka sendiri, muncul daun kering. Pernah suatu malam, saat aku pulang ke rumah kos sekitar pukul 1 malam, saat itu ada acara perpisahan salah satu orang kantor sehingga aku pulang larut. Tapi seketika saat masuk ke kamar yang sudah temaram, di mana adikku sudah tidur saat itu, bulu kuduku berdesir tiba-tiba, seperti ada sesuatu transparan menembus diriku. Saat melangkah masuk kamar, aku dengan jelas mendengar bunyi tapak kaki orang di kamar mandi. Tapi ketika diperiksa tidak ada siapapun. Malah keadaan di dalam kamar seperti biasa. Hanya aku dan adikku yang saat itu tertidur pulas. Namun aku merasa aneh. Jendela kamar yang ke arah koridor bisa terbuka lebar. Lebih aneh lagi, ada sehelai daun kering di dalam kamar mandi.
Padahal kamarku ini berada di belakang rumah, tidak ada pohon. Aku berusaha menepis ketakutanku dan bersikap wajar. Aku hanya positive thinking. Mungkin daun kering ini sampah milik anak kos lain yang terbawa angin masuk ke kamar. Perkara jendela, aku juga mikirnya mungkin adikku lupa menutup jendela. Namun, keesokan harinya adikku merasa tidak pernah membuka jendela kemarin itu. Kelibat wanita berdasar putih muncul di tempat jemur handuk. Pernah suatu malam, aku lupa hari apa saat itu. Selepas makan malam, aku sedang memasukkan sejumlah barang-barang ke dalam dus dalam rangka persiapan untuk pindahan ke kos baru. Saat sibuk-sibuknya sedang mengisolasi bagian atas kardus, aku tiba-tiba merasa ada yang memanggil-manggil namaku. Sebenarnya bukan manggil-manggil sih, lebih tepatnya terdengar seperti suara dengkuran, seperti orang ngorok. Suaranya kencang banget sampai aku kaget. Nah, nggak tahu kenapa, otomatis mataku ini menghadap ke arah tempat jemuran. Terlihat sekelebat putih melintas di depan tempat jemuran handuk. Bayangan putih ini bergerak cepat menuju menembus kamar mandiku yang tertutup, dan sudah aku matikan lampunya. Aku memberanikan diri memeriksa ke dalam kamar mandi. Namun, sebelum membuka pintu kamar mandi, aku menyalakan lampunya. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapapun di dalam kamar mandi. Sepanjang malam, aku kepikiran mengenai kelebat yang dilihat tadi. Aku yakin bukan khayalan. Tapi masa setan udah keluar jam 8-an malam, pikirku. Aku sampai tak bisa tidur malam itu karena terbayang-bayang kelebat yang melintas di hadapanku tadi. Walaupun tidak terlihat secara jelas, tetapi aku tahu kelebat putih yang aku lihat itu menyerupai seorang wanita berambut panjang. Aku jadi merinding mengingat apa yang aku lihat tadi. Badan tiba-tiba penuh luka cakaran kucing. Untuk menghilangkan perasaan takut akibat keanehan dan kejanggalan yang aku alami beberapa hari terakhir, apalagi penampakan langsung sosok perempuan berbaju putih, aku membuka ayat-ayat kitab suci di dalam ponsel. Seketika, rasa tidak tenang itu hilang dan akhirnya aku tertidur. Keesokan harinya, ketika sedang mandi, aku merasa di pergelangan tangan kiri terdapat bekas luka seperti cakaran kucing. Apabila disentuh, mungkin sabun rasa di beberapa bagian lain dan seperti betis, leher, kaki juga mengalami bekas cakaran yang sama. Pulangnya, balik dari kerja, aku sekali lagi melihat kelebat yang sama di bagian tempat jemuran handuk. Bedanya, kali ini kelebat yang aku lihat itu dalam bentuk yang jelas dan nyata. Kelebat itu memandang tepat ke arah wajahku. Muka makhluk itu putih, rata, namun berkerut-kerut. Tidak nampak kedua bola matanya. Tapi matanya tidak bolong. Lebih tepatnya, tidak ada bola matanya. Terlihat cekungan rongga mata yang dilapisi kulit yang berkerut. Sosok ini juga tidak memiliki bibir, tapi ada lubang mulut. Pokoknya menakutkan dan sukar bagi aku menggambarkan ketakutan itu. Semakin dipandang, makhluk itu semakin mendekati, yang membuat aku merasa takut hingga jatuh ke lantai. Aku segera merayap keluar kamar tanpa memperdulikan pintu kamar yang belum aku tutup kembali. Kejadian itu tidak aku ceritakan ke siapapun termasuk adikku. Bahkan aku menunggu adikku pulang guna masuk kamar bersama. Nah, malamnya aku tidur tidak di kasurku, namun menggunakan kasur lipat yang aku letakkan tepat persis di samping kasur adikku, di mana punggungku tepat berdempetan dengan kaki kasurnya. Pokoknya udah takut banget. Terus tidak lupa semua lampu kamar aku nyalakan di malam hari, termasuk lampu kamar mandi. Alasanku ke adik adalah untuk menghabiskan token listrik, jadi pas pindahan nggak bersisa atau sisa sedikit. Kalau ngeles bisa saja aku ini, hehehe. Muncul bau busuk di dalam kamar lagi. Setelah sekian lama tinggal di kos ini hampir 2 tahun, entah mengapa menjelang kepindahan kami berdua,
bau busuk muncul lagi. Dulu emang pernah muncul bau busuk yang berpindah-pindah sendiri pas awal kedatanganku di kamar ini. Kok sekarang muncul lagi? Pernah kepikiran apa jangan-jangan sosok setan tanpa kepala ini masuk ke dalam kamar? Soalnya, kalau ngomongin bau busuk, kecurigaanku mengarah ke setan tanpa kepala yang mendiami kamar di dekat tangga depan. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kok nggak berhenti-berhenti? Keluhku saat itu. Sempat mau nangis rasanya. Jujur, saat itu aku sudah putus asa dan tidak tahu harus ngapain. Semua daya upaya sudah aku lakukan sebatas kemampuanku selaku manusia biasa. Aku mencoba berpikir positif. Lagi pula, setan-setan ini sekadar memperhatikan aku namun tidak pernah membuat gangguan lain seperti merasuki. Aku akan bertahan hingga seminggu lagi. Aku tidak akan kalah dengan para makhluk rendahan ini, pikirku. Apa yang membuat aku mulai goyah saat itu adalah kelebat itu muncul tidak pandang waktu, dan sudah 2 kali dalam rentang waktu yang dekat. Selain itu, kamar juga bau busuk. Aku sendiri tidak tahu penyebabnya, cuma bisa menduga-duga saja. Segala daya upaya sudah aku lakukan untuk meminimalisir gangguan supranatural yang terjadi seminggu terakhir ini. Pertama, yang aku tahu dan sudah aku praktekin berdasarkan saran beberapa orang. 1. Menyiapkan garam kasar, bukan garam dapur, tapi garam kasar. Lalu garam kasar ini ditabur di sekeliling kamar dan ditabur di bawah kolong tempat tidur. Aku awalnya dapat info ini dari salah satu rekan pegawai kantor, karena dulu tetangganya yang baru lahiran diganggu kuntilanak. Lalu akhirnya besoknya dia menabur garam kasar di atas genteng rumah. Ada juga yang mengatakan garam kasar dicampur air diperciki sekitaran kamar. Karena garam kasar kalau kena udara nanti garamnya meleleh. Menurut kalian, apa yang akan terjadi setelah aku menaburkan garam kasar ke sekeliling kamar? Ada kejadian aneh esok harinya. Aku juga baru tahu ngeh saat memindah-mindahkan kardus barang yang menumpuk. Aku kan selain menabur garam ke sekeliling kamar, setiap 4 sudut kamar juga aku taburin garam kasar hingga menggunung. Kalian tahu kan, yang namanya garam itu warnanya putih. Ini yang aku dapati, ada salah satu sudut kamar yang garamnya ini berwarna hitam seperti habis gosong terbakar. Iya, hitam. Aku bingung menelaah kejadian itu. Apa garamnya bercampur debu akhirnya jadi hitam? 2. Memasang cermin di pintu depan kamar atau bagian yang dianggap seram. Ini udah aku praktekin dan menurutku malah jadi kesalahan utamaku. Mungkin inilah penyebab setan bisa keluar masuk seenaknya ke dalam kamar untuk melancarkan terornya. Jadi itu, aku pasang cermin kecil di dinding yang dekat lokasi jemuran handuk. Karena menurutku dan beberapa orang yang pernah bertamu ke kamarku, spot ini auranya paling gak enak. Karena asal pasang cermin saja, tidak ada ritual atau apa, yang aku rasakan dan aku alami ya itu, muncullah sosok menampakkan Kunti di dekat situ. Dan aku merasa ya, malah itu cermin bukannya jadi penangkal setan, malah jadi semacam pintu baru ke dunia atau alam mereka. Karena aku pernah baca bahwa cermin katanya bisa menjadi portal menuju dimensi lain. Akhirnya saat aku pindah keluar pun itu cermin aku tinggal di dalam kamar tersebut. Takut kalau ada sosok yang mendiami cermin itu malah mengikuti ke kos baru. 3. Tidak membiarkan salah satu sudut kamar maupun bagian rumah menjadi gelap gulita tidak terpakai. Aku selalu pasang lampu tidur walau remang-remang yang penting terang dan secara psikologis memberikan ketenangan pikiran bagi kita. Terus aku akali juga untuk sudut kamar yang gelap, aku pasang akuarium plus lampu akuarium biar ada kehidupan dan suara gemericik air akuarium plus cahaya juga. Dan selama seminggu terakhir, selama 24 jam non-stop, lampu akuarium menyala baik siang malam. Soalnya, aku ingat dulu tetangga kamar, dia selalu menyalakan lampu di kamar mandi, terutama di malam hari.
Tujuannya agar ruang lembab maupun kotor itu ada pencahayaan dan ada sirkulasi udara. Karena lampu dinyalakan, maka otomatis exhaust fan juga nyala. Apakah teror berhenti sampai sini saja? Tentu saja tidak. Memasuki minggu terakhir untuk pindahan, teror semakin intens dan melebihi logika nalar.